Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Baik dong pastinya. Jangan gak baik ya. Makan yang banyak, minum vitamin. Jangan lupa banyak berdoa dan bersyukur ya kan. Masih dikasih nafas, masih dikasih denyut nadi, masih dikasih denyut jantung. Walaupun hati ini masih kosong. Alay banget, Bu. Oke, di sini di vlog kedua aku mau sedikit bercerita. Enggak sih, enggak cerita kayak pada zaman dahulu juga, cuman kayak aku pengen bacain tulisan-tulisan aku minggu-minggu ini. Eh, Semoga nggak membosankan atau nggak gaje-gaje banget kalian. Nanti kalau ada yang bisa dikritik saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi gini, tulisan pertama aku di bulan September itu ada di tanggal 11 September nih. Bunyinya gini. Ada banyak rasa sakit yang dirasakan meski tak bermaksud mengungkit. Namun tak terbantahkan untuk apa tulisan ini. Ini pertanyaannya. Kalian gak usah jawab, karena kalian juga gak tahu kenapa tulisan ini ada. Saya juga gak tahu. Bagaimana bisa di tengah kekosongan muncul gerakan? Tangan yang sakit, kaki yang sakit, bahkan hati dan pikiran yang terus sakit. Lagi pada sakit, semoga cepat sembuh. Yang sehat, terus jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Nah, lanjut. Adakah obatnya? Kalau ke dokter sih ada ya. Cuman kalau misalkan sakitnya mental itu yang kena ke fisik itu biasanya dokter pun kurang efisien ya. Lanjut, keyakinan adalah kesembuhan yang pantas diharapkan. Yakin pada diri sendiri bahwa aku tidak sendirian. Ya, bener banget. Kita tuh gak sendirian. Terus siapa dong yang nemenin kita? Ada malaikat Rokit Atid yang mencatat dari kanan dan kiri, ya kan kalian tahu. Terus kita punya Allah. Kita tuh gak sendirian. Ada Allah yang selalu ada di hati kita kalau kamu orang yang beriman, ya kan. Beriman gak beriman, Allah pasti ada selalu buat hambanya sih. Buat hambanya yang selalu mengingat dia gitu. Jadi tulisan ini tuh kayak ngeluh. Cuman apa ya, saat itu aku sedang mengeluh dan mencoba menyemangati diri. Itu sih yang aku rasain ya. Oke, lanjut ke tulisan kedua. Di tanggal 12 September. Itu bunyinya gini. Sebenarnya aku nulis gak pernah ada judulnya sih. Gak tahu kenapa. Lunglai tertidur lelap di malam gelap. Terbangun oleh genting yang diserbu rintik hujan. Wah nih, rintik sendu nih. Dingin mulai menyapa dan melahap. Deru makin kencang memberikan kenyamanan. Mungkin kalian yang suka puisi tahu ya artinya. Cuman kalau aku kayak nulis cuma ya nulis gitu. Jadi kayak nggak tahu. Semakin malam semakin dingin. Mata terbelalak namun tak mampu tertidur. Ini kayaknya nulisnya malam-malam sih. Tapi gak tahu, lupa. Tubuh lelah tak bangkit meski selimut menghalau angin. Pikiran dibiarkan melayang mencoba memaksa tidur. Terus terbangun di setiap jam malam. Melihat layar lalu menutup cahaya. Merem terus dengan kelam. Angan berlayar jauh dari dunia nyata. Jadi kayak
Oh, ini tuh waktu aku kebangun setiap malam tuh. Jadi aku tuh kalau malam kebangun terus ngeliat HP nih, udah terus matiin lagi. Jadi menutup cahaya tuh nutup HP. Terus merem gitu kan. Terus dalam kelam gitu. Kayak kita pikirannya tuh gelap banget, udah malam lah. Angan berlayar jauh dari dunia nyata. Artinya aku mulai tertidur lelap lagi gitu lah. Oke, lanjut ke tulisan terakhir. Oh, baru 3 kali nulis ya. Oke. Ada saatnya dimana kita akan terlihat jahat. Dorongan dari yang terus memicu emosi. Bukan salah seseorang, melainkan keadaan. Situasi dimana intuisi tak lagi bisa dimengerti. I'm so bad tonight. I'm really bad. But it's okay. Here I am. Disinilah aku. Karawang, 14 September 2022. Mungkin ini saat lagi galau kayaknya. Maksudnya kayak lagi emosi, lagi marah ya kan. Kapan ya? 14 September. Kayaknya pas lagi ada konflik di kerjaan deh. Ya bener, lagi ada konflik di kerjaan. Kayak ada saatnya dimana kita akan terlihat jahat. Ya, di situ aku nggak bisa ngontrol emosi, yang akhirnya mendorong diri yang terus memicu emosi, dorongan diri yang terus memicu emosi. Jadi kayak aku tuh kedorong buat emosi terus. Bukan salah seseorang, enggak, bukan salah dia. Jadi gini, ada saat dimana kita nggak bisa ngatur emosi. Ada saat dimana kita nggak tahu nih kenapa kita marah sama keadaan. Cuman karena di situ ada orang lain atau ada teman atau ada orang lah yang bisa disalahkan gitu ya. Maksudnya bukan disalahkan secara oh kamu salah nih, dia yang jahat gitu. Tapi enggak. Sebenarnya kita sendiri yang kepancing emosi, lalu di situ ada orang yang seolah-olah orang itu yang jahat. Padahal kita yang nggak bisa ngontrol emosi. Itu sih yang aku pelajari dari filosofi teras ya. Jadi kayak kita ke distract sama orang. Padahal kita sendiri yang nggak bisa ngontrol emosi. Bukan salah seseorang, melainkan keadaan. Ya, di sini aku sadar itu situasi dimana intuisi tak lagi bisa dimengerti. Intuisi itu kayak firasat ya, kayak firasat atau dorongan. Kita tahu sesuatu nih, kita punya intuisi, kita punya kepekaan pada sesuatu dan kita nggak bisa ngerti itu. Jadi sebenarnya itu kayak kita salah mengerti. Aku salah mengartikan sih, bukan kita ya. Mungkin kamu juga ada yang seperti itu, tapi di sini masalahnya aku yang kurang mengerti gimana harus menghadapi diri aku sendiri yang akhirnya terlihat jahat di depan orang lain. Akhirnya sampai sekarang aku masih diem sama dia. Karena rasanya beda, bakalan beda banget. I'm so bad tonight. Aku sangat buruk malam ini. I'm really bad. Ya, aku sangat buruk. Tapi it's okay. Aku di sini. Aku di sini untuk menyadari ya. Malam itu aku nulis ini tuh aku menyadari hal itu. Nah, sampai sekarang aku tahu. Jadi gini. Masalah yang timbul setelah aku nulis ini tuh sampai berkepanjangan sih sebenarnya. Kayak gak ada habisnya. Dan aku pun sama orang yang saat itu aku emosi dan melampiaskan itu ke dia ya kayak sampai sekarang pun nggak berubah. Jadi kalau hubungan ibaratnya image seseorang udah kelihatan di mata orang lain dan itu buruk, itu akan berubah situasi sih, berubah keadaan. Yang tadinya akrab, yang tadinya itu akan berubah. Walaupun kita minta maaf pun atau sorry ya gitu, kemarin aku marah-marah, lucu kan? Lucu gak sih? Kalau misalkan kita marah-marah nih sama hal kecil yang dia lakuin, padahal kita lagi gak bisa ngontrol emosi nih. Terus kita ngomong ke dia, sorry ya kemarin aku marah-marah sama kamu gak jelas, karena aku tuh gak bisa ngontrol emosi. It's you crazy? Ya gak sih? Dia akan berpikir seperti itu, kamu gila ya mbak? Gitu. Udah pasti sih. Cuman ya mau gimana? Aku sadar akan hal itu. Walaupun saat aku melakukan itu tuh gak sadar ya.
karena di situ posisinya memang sedang kewalahan dan keadaan tuh bener-bener kayak ya udah terjadi gitu aja. Itu akan gerubah semuanya, siklus pertemanan, image aku di depan orang lain, ya kan, semuanya akan berubah pasti. Itu nggak akan sama. Dan di situ kita bisa ambil sisi positif. Mungkin negatifnya seperti itu ya, kayak misalkan kita merusak pertemanan yang tadinya akrab jadi enggak karena dia tahu nih tentang kekurangan kita untuk mengontrol emosi, dan dia tahu apa sih kayak attitude buruk kita saat kita marah, ya kan. Itu negatifnya sih. Tapi positifnya di situ kita bisa tahu apa, tahu gimana respon orang yang menghadapi kita saat seperti itu. Kalau dia orang yang it's okay, baik-baik aja, dan mengerti gitu ya tentang apa ya, kayak ya mungkin dia lagi marah jadi kemarin ya udah gitu. Tapi kalau dia orangnya baperan juga atau lebih ke cuek ya, kalau yang sedang saya alami itu memang orangnya cuek, jadi kayak dia cuek terus dia masa bodoh dengan apapun yang sikap aku lakukan, tapi dia menutup diri. Tapi memang dia orangnya tertutup sih, dia nggak suka untuk kayak ngobrol dulu atau apa itu enggak. Tapi kalau akunya yang tadinya ngobrol dulu atau mancing pembicaraan, tapi saat pertengkaran itu atau saat konflik itu terjadi terus aku lihat gimana sikap dia yang kurang ramah gitu ya, dan ditambah dengan sindiran-sindiran kecil gitu kan, ya mungkin karena memang dia masih muda ya. Enggak sih, usia nggak membatasi, nggak menjamin itu semua, karena saya juga sudah berumur tapi kurang bisa mengontrol emosi. Itu bener-bener ya. Sisi positifnya adalah kita bisa tahu gimana orang yang jadi partner kita itu sih. Kita tahu, kita pahami bahwa oh orang ini begini loh, oh berarti kita akrab sama dia itu ya untuk mengenal oh dia seperti ini. Tapi saat kita sedang terdistract keadaan dan kita kehilangan kontrol diri, terus tiba-tiba dia ternyata terlihat juga sikapnya begitu, berarti ya udah, kita mungkin sebatas kayak teman udah gitu, nggak perlu terlalu dekat lagi gitu aja sih. Sekarang kalau kata orang-orang bijak kan semakin dewasa itu circle pertemanan itu semakin mengecil, semakin menipis ya. Jadi walaupun temennya sedikit tapi dia berkualitas gitu. Oke, itu aja sih, kayak baru tiga itu. Nanti kalau misalkan ada tulisan-tulisan yang receh atau bisa dituangkan, bukan bagian lagi di vlog ini. Oke, makasih udah mau nonton, udah mau denger ocehan aku. Jangan bosan-bosan, kalau bosan skip aja. Kalau ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen. Apapun komen kalian akan aku coba baca ya, walaupun cuma ketawa-tawa ataupun apa gitu kan, nggak ada salahnya. Oke, makasih guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa bahagia. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.